Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 12 bab 3 tentang sub C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta upaya warga negara dalam mencegahnya di lingkungan sekitar. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami materi dengan baik tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta upaya warga negara dalam mencegahnya di lingkungan sekitar. Kalian telah sampai pada pembahasan tentang bagaimana mencegah pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban di Indonesia. Lebih khusus, saat menjalaninya di lingkungan sekitar, kamu sudah mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban warga negara pula. Sekarang, kita akan mengeksplorasi pengetahuanmu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, mengenali kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui analisis peraturan perundang-undangan. Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa kamu pernah melanggar hak atau mengingkari kewajiban sebagai warga negara? Pernahkah pula membaca papan pengumuman tentang perintah atau larangan di sekitarmu? Apakah kamu melakukan sesuai dengan perintah atau tidak melakukan karena ada larangannya? Nah, silakan dijawab di hatinya masing-masing terkait dengan beberapa pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua, warga negara yang asik mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan dengan demokratis dan juga santun. Aktivitas yang akan kita lakukan mengikuti alur asik, di mana alur asik ini diantaranya adalah yang A-nya analisis, yang S-nya sesuaikan, I-nya inisiatif, dan kembangkan. Alur ini pula merupakan salah satu cara yang dapat kalian ikuti ketika menghadapi sebuah permasalahan, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan kalian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, musabab, duduk, perkara, dan sebagainya. Nah, pada tahap ini pula kalian diminta untuk tidak terjebak dengan sebuah peristiwa yang dianggap atau diembuskan seolah-olah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Caranya ialah dengan menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui sebenarnya keadaan yang sebenarnya pula. Setelah itu pula, kalian menemukan keadaan yang sebenarnya, maka lakukanlah klarifikasi dengan cara menganalisis kesesuaian peristiwa berdasarkan peraturan yang berlaku tentang hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu, hal yang paling penting ialah membuat inisiatif. Inisiatif adalah prakarsa untuk melakukan perbuatan agar suatu peristiwa tidak terjadi. Dalam hal ini, kalian diminta untuk memprakarsai sebuah tindakan dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terkadang dianggap lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memberikan pemahaman tentang kasus yang akan kalian dianalisis, berikut adalah uraiannya terkait dengan beberapa contohnya. Di antaranya yang pertama adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying yaitu merupakan perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Perilaku cyberbullying dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Nah, berikut ini contoh tindakan cyberbullying di antaranya. Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting,
menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang ketiga, trolling atau pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruangan obrolan, atau game online. Yang berikutnya, yang keempat, mengucilkan anak-anak dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan. Nah, tindakan cyberbullying diatur dalam pasal 27 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan pidana mengenai tindakan kejahatan perundungan dunia maya atau cyberbullying diatur dalam bab 11 pasal 45 ayat 1, ayat 3, ayat 4, pasal 45A, ayat 2, dan pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perilaku cyberbullying merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman. Yang kedua adalah kasus diskriminasi. Di negara dengan etnis, agama, ras, dan kebangsaan yang begitu beragam, dapat terjadi diskriminasi. Hal ini disebabkan stereotip atau pemahaman tertentu terhadap kelompok yang sulit diubah, dan prasangka buruk terhadap perbedaan tersebut. Indonesia memiliki penduduk yang terdiri atas banyak suku, ras, budaya, dan agama yang memiliki ciri khas masing-masing, dan hal tersebut dilindungi dan dihormati oleh bangsa Indonesia. Maka oleh sebab itu, keberagaman di Indonesia dilindungi dan juga dihormati. Yang ketiga, intoleransi dalam hidup beragama. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, persekusi. Persekusi merupakan salah satu jenis kejahatan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 huruf G. Statuta itu menyatakan bahwa persecution berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, dan juga gender. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.